Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 Maret 2022 dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari kitab Taban Ester bab 4 ayat 10 sampai dengan 19 dengan tema Bertobat, berarti kembali mengandalkan Tuhan. Dari bacaan pertama yang kita pilih, ditampilkan pada kita latar kebudayaan patriarkal yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya dan dalam kebudayaan Yahudi pada khususnya. Dalam renungan ini saya tidak akan mengatakan bahwa wanita dipandang lemah dan sebagainya atau diskriminasi, tetapi yang mau ditampilkan di sana adalah pengalaman keterbatasan. Artinya, dalam pengalaman hidup kita, terkadang kita menemukan bahwa kita tidak dapat berbuat apapun, seperti yang dialami oleh Ratu Ester. Maka dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena dalam budaya patriarkal Yahudi, di sana perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan hak suara dalam pengadilan, juga dalam pertemuan-pertemuan. Dengan demikian, suara Ratu Ester tidak akan didengarkan ketika dia memberi kesaksian, ketika dia ingin mencegah pengrusakan terhadap bangsanya. Namun demikian, dalam doanya, dia berseru, "Jadikanlah perkataanku seperti perkataan singa." Dia bersungguh-sungguh pada Tuhan dalam pengalaman keterbatasan. Dengan demikian kita menemukan bahwa di sisi pertama Tuhan memberikan segala rahmat, segala berkat, segala talenta, itu juga yang diperoleh oleh Ratu Ester. Tetapi di sisi lain ada juga keterbatasan. Maka di masa Prapaskah ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Rema semuanya untuk menemukan pengalaman keterbatasan kita. Selain menemukan segala berkat dan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Berkat dan talenta memang dapat kita syukuri, tetapi di sisi lain ada godaan pada kita untuk mengandalkan diri sendiri. Di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sulit, di dalam usaha mewartakan karya keselamatan Tuhan, kita dapat terjebak pada sikap mengandalkan diri sendiri. Apa yang terjadi jika kita mengandalkan diri sendiri terus-menerus? Tentu saja kelelahan, baik jasmani maupun rohani. Maka belajar dari pengalaman Ester, semoga sebelum menemukan pengalaman keterbatasan, bahkan sebelum mengalami kesulitan, kita mengarahkan pandangan kita kembali mengandalkan Tuhan sebagai wujud pertobatan kita. Bahkan dalam bacaan Injil pun Yesus bersabda pada kita, mintalah. Artinya kita pun dapat meminta pertolongan, meminta rahmat-rahmat yang kita perlukan dalam hidup kita. Dengan demikian, pertobatan berarti kembali mengandalkan Tuhan dalam perjuangan hidup kita. Menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana kita, agar kita tidak mengalami kelelahan jasmani dan rohani, tetapi selalu diteguhkan oleh rahmat-rahmat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Maka semoga masa Prapaskah ini menyediakan pada kita rahmat-rahmat Tuhan yang berlimpah ketika kita melaksanakan pantang dan puasa. Ketika kita semakin intens merenungkan sabda Tuhan, baik secara pribadi, di dalam keluarga, maupun bersama-sama dengan saudara-saudari kita seiman yang lain, untuk menemukan betapa rahmat Tuhan memampukan kita. Betapa tanpa bimbingan, betapa tanpa rahmat Tuhan, kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas perutusan kita dengan baik.
Yang perlu juga kita catat adalah bukan berarti mengandalkan rahmat Tuhan, tidak berbuat apa-apa, atau tidak melakukan dengan sepenuh hati, tetapi bagaimana kita berada di dalam keseimbangan. Artinya, sungguh-sungguh mengandalkan rahmat Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga berusaha sepenuh hati tanpa sikap egois, tanpa sikap sombong yang hanya mengandalkan diri sendiri. Dengan demikian, semoga rahmat Tuhan meneguhkan kita, meneguhkan keluarga kita untuk semakin mengarahkan pandangan kepadanya, untuk bertobat, untuk mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam rencana dan perjuangan hidup kita. Maka semoga kita semua, karya, keluarga, komunitas, studi, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.